tertinggi untuk menutup, untuk menghancurkan pusaran hitam itu. Allah Akbar, subhanallah, ya. Semuanya ajaran baru di akhir zaman ini sudah ada satu yang memegangnya, pewarisnya. Ya. Tapi semuanya ajaran dipadukan di sana. Kayak Pangeran Benowo gitu ya. Kecilnya namanya siapa tuh Benowo. Nah kalau di saya juga ada Benowo juga. Itu yang cucunya putranya Joko nih. Joko Tingkir, anaknya Joko Tingkir, dia tidak mau menjadi raja. Atere. Itu sangat luas di situ. Oh, tempat itu. Semuanya musnah, semuanya dikuburkan di situ. Dimakamkan di situ. Ya. Nah, cuman satu tandanya hanya batu hitam itu. Karena kami awalnya dari hitam. Itu pusaran hitam Kami itu. awalnya dari hitam dan kami sebagian menjadi putih. Kenapa kami seling menjelma sosok? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Musafir Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Musafir Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di situ video yang kami unggah, sedulur Para Musafir Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Ustadz Jahri dan insyaallah dalam video kali ini pembelajaran ataupun edukasi di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu informasi dari bangsa jin yang kemarin itu pernah disebutkan tentang salah satu pusaran hitam terbesar di tanah Jawa. Nah, ini membuat kami penasaran, pusaran hitam itu bisa menjadi pintu masuknya atau apa, saya juga belum paham. Tapi waktu itu gaib itu mengatakan ada pusaran hitam di daerah tanah Jawa, dan tepatnya itu baru kemungkinan ya masih di dalam lautan, pesisir laut, itu masih di daerah
laut itu. Ini menjadi energi negatif sangat kuat sekali di sana gitu. Enggak tahu, saya nggak bisa memberikan kesimpulan bahwasanya itu adalah gerbang gaib pasukan Dajjal atau apa, saya tidak berani. Cuman kami ingin mengetahui lebih jauh, siapa tahu nanti kita mengetahui tentang pusaran itu apa, terus kita harus bagaimana untuk misalnya tidak terlalu besar efeknya kepada manusia. Nah, ini nanti kita akan mencoba mediumisasi terkait pusaran hitam yang disebutkan oleh bangsa jin kemarin. Semoga kita bisa menelaah dan bisa ada gambaran. Setelah itu kita bisa melakukan tindakan harus bagaimana melakukan menghadapi adanya pusaran hitam ini. Khawatirnya Indonesia ini akan mengadakan suatu pesta rakyat, yaitu pemilihan presiden. Nah, ini takutnya energi negatif masuk ke dalam manusia, menyusup ke dalam manusia, membisik-bisiki untuk mengadu domba, marah, dendam, akhirnya saling melakukan hal yang tidak baik. Nah, ini timbulnya kerusakan, peperangan, perkelahian. Nah, ini takutnya sampai ke situ, karena saat ini sebentar lagi Indonesia akan ada pemilihan presiden. Itu sangat luas, sangat semua masyarakat Indonesia itu menghadapi itu. Takutnya ini dimanfaatkan oleh bangsa jin fasik dalam situasi seperti ini. Sebelum ini terjadi, semoga kami mendapatkan petunjuk harus bagaimana untuk menetralisir tidak semuanya energi negatif itu masuk ke dalam jasad manusia. Untuk sedulur pada musuh jagat, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagai beberapa gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa mengambil sikap, mengambil keputusan dalam menghadapi pancaroba kehidupan manusia saat ini. Intinya tetap hidup sesuai dengan relanya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Kang Jari udah siap? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Mohon izin untuk membuka gerbang gaib saat ini sementara sampai mediumisasi ini selesai untuk menghadirkan gaib yang saya maksud. Setelah itu akan tertutup kembali otomatis. Dan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Tidak ada efek dari mediumisasi ini pada orang-orang di sekitar dan orang-orang. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang sudah menjadi pengikut Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, yang mengetahui tentang pusaran hitam itu. Dan izin guru kami yang diizinkan, yang bisa menjelaskan tentang itu semua, yang bisa mengarahkan kami tentang menghadapi pusaran hitam itu yang ada, saya maksud, yang diizinkan oleh beliau. Saya mohon hadir masuk untuk menghadiri Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya semuanya kemurniannya terjaga, tidak disusupi oleh bangsa jin fasik atau pembisnis. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Punten, Mbah. Mohon maaf kalau saya mengganggu, Mbah. Kalau boleh tahu siapa yang diizinkan hadir? Dari golongan apa, Mbah?
manusia. Dulu Mbah manusia. Tapi sekarang sudah ini ya di dalam khodam pendamping manusia. Iya. Kalau Mbah waktu tadi saya izin ke guru, terus Mbah hadir di sini, Mbah sebelumnya ada di mana? Ada di yang kamu kunjungi. Iya. Di sebelah mana? Kamu sudah berkunjung ke tempatku. Apa yang kemarin itu? Apa yang di laut? Apa yang di gunung itu? Ya, di bukit itu. Oh, Itu kamu sudah datang ke padepokanku. oh itu dulunya Padepokan. Kami di negeri Cina. Iya. Sudah berpuluh tahun di sana, membuat suatu majelis dan padepokan di situ karena atas bimbingan dari leluhur Oh, di daerah Pasundan. Iya. berarti saya manggilnya Kokoh itu. Oh, Koh ya. Berarti sudah lama di situ. Memang dulunya tuh gimana? Kokoh sama itu bisa di situ awal mulanya itu. Kadang berlayar ke tepi dari pulau di sekitar samudra situ. Kami terpental oleh ombak yang jadi besar. Saat itu kami terkapar di bukit itu. Hanya ada sosok yang sangat luar biasa yang menuntun kami semua. Semuanya terselamatkan oleh beliau. berarti dulu sekitar bukit itu lautan. Ya, itu di tepi lautan. Tapi saat ini sudah di tengah-tengah daratan. Iya, sekarang makanya kemarin saya bisa ke sana. Berarti itu semuanya dulu tertutup oleh air. Ya, itu ada pulau. Itu pas di tepi pantai. Pas di tepinya ya. Karena bertahan oleh bebatuan Iya, banyak batu besar di sana. sudah lama, dan kami mendirikan suatu padepokan di situ yang bernama Padepokan yang ku jalankan lama karena yang pemimpinnya pun bertahan sampai memperjuangkan agama Muslim. Kami semua diselamatkan oleh makhluk yang semuanya sudah sangat luar biasa. Beliau yang mengajarkan tentang agama Muslim kepada kami semua. Oh, yang menyelamatkan Anda waktu terdampar itu. Hanya ini yang memberi kabar kemanapun. Ini maka dari itu sudah kunamakan itu Siapa namanya? Padepokan Sangkar Buana. Sangkar Buana. Ya, karena burung inilah yang
yang menyerang di sana, dan ku sangkarnya ku bawa kemanapun pergi. Oh, sangkar. Oh iya ya, banyak panjang sekali ceritanya ini, sebenarnya rahasia-rahasia yang belum terungkap. Karena itu semuanya menyambungkan kepada padepokan-padepokan yang lainnya. Oh dulu banyak padepokannya Mbak. Burung inilah yang akan mengantarkan surat-surat kepada mereka. Karena beliau itu sinarnya bukan hanya di suatu daerah saja. Dan kebetulan kami terdampar satu kapal semuanya terdampar di daratan itu. Kami sangat sedih. Kami tidak ada ya tempat bernaung lagi. Dan atas Tuhan, atas kehendak Tuhanlah kami bisa berkembang dan kami bisa bernaung di bumi Nusantara. Berikut pengikut-pengikutku dari negeri Cina. Ya alhamdulillah. Ya kami itu ya sini welcome. Indonesia itu masih apa saja menerima dari zaman dulu berarti itu. Kami diberi nama Siapa? oleh beliau. Kami adalah bisa berubah wujudku menjadi king, adalah ular terbesar di sekitar situ. Namaku adalah King Kayumpo. King Kempo. Ya, Nama Cina itu. ya karena perwujudanku saat ini menjadi siluman ular. King itu adalah ular, Hayengpo itu atas negeriku. Oh negeri Kempo di Cina. Iya. Tapi bukan Wuhan ya, Wuhan nanti corona lagi. Kempo di Cina ada nggak Kempo? Negeri yang di ujung Cina. Karena kami adanya di ujung tepi pantai. Kami adalah pelaut seluruhnya. Menjadi kadang berdagang, kadang berlayar. Untuk menjual hasil belayar itu kami sering mendarat ke negeri Nusantara ini. Tapi saat itu kami terdampar karena musibah lautan itu. Gelombang besar ya. Ya, Oh ya. iya. Waktu kokoh Kempo. Ya terima kasih, mohon maaf saya menghadirkan ini Anda. Kemarin saya juga sempat berdialog sama yang ular kepalanya 3 juga, penjaga di sana yang di Batu Belah itu ternyata. Itu Panglima. Oh, Panglima. Tapi dia tuh mintanya banyak orang yang ke situ ngasih makan, dia seneng gitu, menyesatkan gitu. Karena dia belum dimuslim. Oh, dia yang menolak Muslim jangan-jangan dahulunya. Ya, karena itu semua takdir Iya sih. manusia, walaupun satu kubu, satu padepokan. Karena mereka cuman bersandiwara saja. Dan akhirnya saat ini ditugaskan untuk menjaga sampai tempat itu benar-benar punah. Karena di situ ada yang dirahasiakan peninggalanku dahulu. Karena itu semuanya aku tidak bisa untuk menyebarkannya. Belum sempat disebar luaskan
rahasia apa? Itu Kincau. ada di bukit itu. Iya, di atas itu. Ya, di bawah. Jika mereka itu berjaga di bawahnya. Di dalam bukit itu, di dalam tanahnya itu sebenarnya itu Ada gua. Itu tanda saja. Di dalamnya ada tempat diriku bersemedi mengulik ilmu dari kami tidak bisa mengatakan nama beliau. oh ya, tidak apa-apa. Iya. Karena beliau sangat berjasa menurunkan keilmuan dan menahan suatu yang kubawa di kapal itu karena belum saat dan waktunya. Dikala nanti ada reinkarnasi kehidupan di masa-masa yang akan datang sangat membutuhkan. Jadi aku pendam di gua itu. Berarti itu sebuah tata cara kita berarti. Oh, ini keilmuan ya harinya nanti. Maka itu kami ingin minta disempurnakan, jangan menjadi king ini ya, menjadi ular hitam. Oh, iya. Nah, terus ini di atas bukit yang itu kemarin itu ada yang sosok sorban berbaju putih. Itu perwujudanku yang aslinya. Kami sudah kami menjadi gelar, diberikan suatu gelar sama beliau karena kami alhamdulillah bisa taat dan patuh, bisa mengikuti ajaran Islam dan semua pengikutku menjadi muslim. Nah itu panglima itu yang kemarin itu nggak mau muslim atau pura-pura muslim aja? Iya, dia karena sudah ditakdirkan. Oh iya. Karena mereka itu jika tidak ada mereka tidak aman padepokanku. Subhanallah. Iya. Memang banyak mungkin Kincau itu tahu banyak manusia yang akhir-akhir ini datang ke sana mencari harta karun segala macam, bertapak di sana. Ya, tidak akan bisa melewati dia. Dia sangat. Iya, pantesan kemarin waktu ngobrol sama dia menentang saya terus, dikira saya mau mengambil sesuatu di sana. Dia sangat kuat, maka dipercaya untuk menjaganya dan tidak benar-benar disempurnakan menjadi muslim. Iya. Karena itu, kenapa kami wujudanku menjadi hitam, menjadi ular hitam? Karena kami waktu itu juga melewati gelombang hitam, pusaran hitam itu. Berarti Kincau ini mengetahui ada pusaran hitam di laut, di pantai di atas itu. Ya, itu karena semuanya akan tembus ke bawah lautan. Itu hanya jalan untuk menuju kepada negeri ini. Pusaran hitam itu. Ya, maka kami peringati. Kami memberitahu saja, gambaran saja. Iya. Karena kami punya rasa tanggung jawab kepada kaum muslim yang ada di negeri ini. Iya. Terima kasih atas kepeduliannya selama ini. Ini semuanya akan terjadi. Awalnya dari negeri Cina, dari negeri kami. Apa itu? Itu semua akan ingin menguasai negeri Nusantara ini. Astagfirullahaladzim. Mereka melalui pusaran hitam itu. Berarti pusaran hitam itu makhluk gaib saja yang
melintas di situ apa? Pusaran hitam itu bisa menyedot manusia-manusia yang ingin bersekutu dengan bangsa iblis dan dajjal. Paham ya. Ini raja kegelapan yang dimaksud ini kemarin itu ya. Ya, adanya di negeri Cina. Oh, berarti pusaran hitam itu tembus sampai sana. Lihat bangsa kami, negeri kami sudah menyebar luas di setiap pelosok negeri Nusantara ini. Iya, teman banyak juga yang tidak semuanya semuanya banyak yang toleran, intoleran masih terjaga. Contohnya kami tidak ingin seperti itu karena kami juga merasa diselamatkan dan berjasa negeri ini. Iya, alhamdulillah. Kami pun itu semuanya akan bergerak membela walaupun sama-sama satu negeri. Kalau salah kami akan ikut memeranginya. Iya, alhamdulillah kita sama-sama berjuang walaupun beda negara, beda terah keturunan, tapi kita sama-sama ini. Sama menikmati negeri Iya, Nusantara ini. saling menjaga dan menghargai, menghormati. Jika tidak ada negeri ini kami sudah terkapar, terlantar. Iya. Jadi kita saling menghargai dan menghormati satu sama yang lain gitu. Ya nggak harus dengan Mbah King Chow doang, tapi sama yang lain semuanya, entah itu dari Australia, Arab, semuanya kita harus saling bersaudara. Semuanya. Tapi pusaran yang terkuat itu di negeri kami, di negeri Cina. Berhubungan Mereka itu ya. manusianya sudah masuk bangsa iblis. Sumpah kok ini pusaran itu biar tidak terlalu dampaknya besar terhadap Nusantara ini bisa nggak atau nggak mungkin? Itu semuanya sudah takdir. Kenapa keilmuan ada di negeri Cina sangat banyak. Manusianya cerdik dan cerdas dan pintar. Karena keilmuan di negeri Cina itu sudah banyak bangsa iblis dan dajjal yang menyebarluaskan melalui manusia. Berarti keilmuan pengetahuan itu dapat dari mereka itu. Makanya mereka bisa menguasai dunia. Karena keilmuannya sangat luar biasa di negeri Cina dan negeri kami. Tapi banyak juga yang sudah terkait dan ikut menikmati negeri ini dan ingin berjuang melawan mereka. Iya, banyak juga yang sudah menetap di Indonesia dan banyak juga yang sudah berjasa, termasuk pahlawan-pahlawan Indonesia itu juga ada yang dari Cina. Banyak dari Cina pahlawan Indonesia. Alhamdulillah. Negeri Nusantara ini karena kami pun rela dan ikhlas. Karena kami mengetahui suatu kebenaran itu emang ada. Ajaran dari beliau lah yang kami utamakan. Kok King Chow, pusaran hitam itu nggak jauh dari bukit itu berarti? Tidak jauh, tapi tembusnya di pantai negeri kami, negeri Cina. Kenapa? Nanti akan menyebarkan suatu energi yang tidak baik. Contohnya seperti apa? Seperti virus-virus yang kemarin itu. Mereka sudah menggunakan teknologi, ilmu. Itu lambang hitam batu yang kutulis itu. Iya. Itu karena dunia kegelapan ada di situ. Jangan-jangan arah itu maksudnya apa itu, Mbak? Itu sudah kutandai tanda panah. Arahnya kemana? Saya harus ikutin arah panah itu ya? Iya, itu tanda panah yang kutulis dengan tulisanku dulu. Apa artinya, Mbak? Itu, Mbak? Manusia tidak mengerti tulisanku. Iya, sebanyak orang Cina datang ke situ membaca tidak paham gitu. Ada yang kurahasiakan. Oh, iya. Karena beliau belum memberitahu, belum memberi isyarat untuk diberitahukan. Apa
ini ada hubungannya dengan kitab yang Anda jaga, Mbah? Ya betul. Tadi kitabnya itu kalau ini tadi dibahas tentang reinkarnasi, ya, ini sangat bahaya. Itu ada ajaran baru, ajaran di akhir zaman. Itu sama gerakannya, sama seperti negeri kami. Agama yang kami panut, agama Buddha. Itu. Oh, ada mantra-mantra di situ ya. Untuk, wah ini bahaya juga kalau sampai ke sana nih. Kalau Itu tingkat tinggi. iya. Tingkat tinggi. Apa nggak dimusnahkan saja, Mbah, kitabnya, Mbah? Itu akan dilanjutkan di akhir zaman ini. Oh. Untuk memberantas kegelapan. Oh, subhanallah. Karena Ya, disatukan suatu kekuatan. Kenapa ada di negeri Nusantara? Karena yang memilikinya ada di negeri Nusantara ini. Yang akan menyatukan ajaran-ajaran dari bangsa kami, bangsa Buddha. Oh, berarti kitab itu sudah ada pemiliknya. Buddha, Hindu itu dan Muslim itu akan disatukan. Dan itu pun sama, akan menyembah kepada Sang Pencipta. Itu semuanya tingkatan tertinggi untuk menutup, untuk menghancurkan pusaran hitam itu. Allah Akbar, subhanallah. Ya. Semuanya ajaran baru di akhir zaman ini sudah ada satu yang memegangnya, pewarisnya. Ya. Tapi semuanya ajaran dipadukan, disatukan dari gerakan ataupun dari semua energi-energi yang positif dari agama Buddha, Hindu dan agama Muslim. Tetap akan menyatu menjadi disatukan. Muslim yang hakiki, Muslim yang rahmatan lil alamin. Iya. Tapi jika yang tidak mau menyatu itu kepalsuan. Agama Buddha dan Hindu itu yang palsu, yang tetap menginginkan tentang dunia. Itulah pusaran hitam yang akan terjadi semakin kuat. Iya, takutnya ini menyangkut keyakinan orang lain. Ini Mbak, terima kasih atas informasinya. Ya, itu semuanya. Iya. Kenapa aku korbankan keluargaku? Aku hampir bersatu kepada negeri ini. Iya. Anak cucuku dinikahkan kepada Muslim semua. Alhamdulillah. Semuanya, dan bisa mendampingi sosok pemimpin di Nusantara zaman kerajaanku dulu. Berarti dulu anaknya kau ini Dinikahkan dengan yang di Cirebon. Iya. Beliau pemimpin. Di masa itu ya. Pemimpin di masa itu. Sudah ada di buku sejarahnya pun negeri Cina. Allah Akbar, subhanallah. Iya, Mbak. Menjadi Muslim yang taat. Amin. Membela negeri Nusantara ini. Iya. Walaupun bukan berasal dari negeri sini, tapi sudah tinggal di sini, berarti sudah mencintai tanah air yang dia tempati ya kok. Sudah kutumpahkan darahku untuk negeri ini, karena anak cucuku pun menikmatinya sampai saat ini. Mereka akan membantunya, karena darahku sudah mengalir mengikuti mereka. Cina itu tidak semuanya akan menghancurkan. Iya, tidak semuanya. Tidak akan, tapi tetap. Sama lah seperti orang muslim, tidak semuanya itu sholat. Orang muslim banyak, tapi ya seperti itulah, sama, tidak ada bedanya. Allah Akbar. Iya kok, seumpama, ini mungkin yang terakhir, seumpama saya mendatangi tempat yang ada pusaran hitam itu,
apakah setidaknya bisa sedikit mengurangi energi negatif yang akan datang ke Nusantara ini? Kira-kira bagaimana kok? Ya, harus dimuslimkan. Apa itu? Sosok penggawaku yang berkepala 3. Oh, ular yang kemarin itu. Dia akan bisa jika dia dimuslimkan dengan sempurna. Dialah yang bisa menutup sebagian. Lubang hitam itu, pusaran hitam itu. Kemarin belum sempat Karena disiapkan. itu lubang untuk perjalanan mereka dari negeri Cina ke negeri Nusantara. Iya. Makhluk-makhluk gaib akan melewati lewat situ. Lewat itu ya. Karena saya kemarin ininya karena menjaga sesuatu benar, ular kepala 3 itu menjaga itu, jadi saya nggak mengislamkan. Ya, jika mereka dimuslimkan akan Lepas penjagaannya nanti. terjadi mudarat. Sedangkan di situ ada kitab yang sangat dirahasiakan oleh Bukan hanya kitab saja, ada banyak. untuk kebutuhan rakyat, untuk kebutuhan semuanya aku sudah kuserahkan. Sudah kuserahkan dari negeri Cina ke negeri Nusantara ini. Itu hasil jerih payahku selama bertahun-tahun. Oh, maksudnya itu Untuk pengabdian kepada beliau yang sudah memberikan semuanya. iya. Tapi nanti kalau ini diketahui banyak orang bahaya kok. Tidak akan ada yang bisa. Tidak ada yang bisa ya. Kami sudah merelakan. Kami bawa semua isi kapalku untuk negeri ini. Alhamdulillah. Terima kasih kok. Sosok beliaulah yang menyelamatkan rakyatku. Kami sebenarnya orang. Kami sebenarnya raja. Rakyatku banyak. Makanya mendirikan suatu padepokan itu sangat luas di situ. Oh, tempat itu. Semuanya musnah, semuanya dikuburkan di situ. Dimakamkan di situ. Nah, cuman satu tandanya hanya batu hitam itu. Karena kami awalnya dari hitam. Itu pusaran hitam itu. Kami awalnya dari hitam dan kami sebagian menjadi putih. Kenapa kami seling menjelma sosok jubah putih? Karena emang itu perwujudanku sebenarnya. Kami bukan bangsa siluman, kami tidak menginginkan itu. Kami menjadi king cobra, king ilmu itu karena keilmuanku. Jika aku lepaskan, kami tidak bisa membela negeri ini. Oh iya. Ya sekaligus juga Nanti saatnya akan kusempurnakan. ya menjaga kitab itu terus. Jika sudah kuserahkan semuanya. Ya. Karena itu semua akan disatukan. Ya kalau sudah waktunya tiba, masanya tiba, silahkan kokoh ini menyerahkan apa yang sudah dikehendaki kepada pemilik atau pewarisnya. Ya silahkan. Maaf kemarin kami mencoba sesuatu ternyata bukan maksud kami mengambil, tapi akhirnya kami mengembalikan lagi kok. Maaf sebelumnya ya. Itu kami sudah memaklumi. Iya. Tapi banyak rakyatku yang menempel di dirinya. Oh. Dia yang mengantar karena mereka tidak terima. Merasa terganggu ya. Sudah naik ke puncaknya. Oh ya kami tidak tahu waktu itu. Adalah ubun-ubunku. Oh iya. Iya tuh. Yaudah kok. Terima kasih
kesediaan hadirnya. Kalau nanti saya sempurnakan di sini, nanti kitab itu nggak ada yang menjaga kok. Nah, sampai dengan isyarat, isyarat yang semuanya akan terbuka, dan jika udah bersatu dan iya, ada yang memegang satu, iya. Beliaulah yang bertugas yang menyatukan ajaran Hindu, Buddha, dan sampai ke Muslim yang sejatinya. Itu sosok seperti beliau yang akan mendapatkan semua. Ya sudah, saya takut kok di sini lama, di sana tidak terjaga. Jangan ragu mengikuti ajaran ini. Oh iya. Itu semuanya dipadukan, ajaran Hindu dan Buddha dan semua keilmuan dari Muslim yang sejati. Ya, Semua alhamdulillah. diambil saripati, kekuatan energi yang terkuat, yang tingkat tinggi. Itu adalah ajaran akhir zaman yang kubicarakan hal itu. Iya benar. Kami sudah mengetahui kekuatan dan kami akan minta disempurnakan jika sudah waktunya. Iya, jika sudah waktunya. Ingin sempurna. Nanti kita berjuang bersama-sama kok. Nanti kitabnya dan semua yang dijaga di sana diserahkan kepada pewarisnya jika sudah waktunya. Iya, ya sudah. Seperti itu saja ya kok. Mohon maaf kalau saya mengganggu kok, dan kemarin saya tidak sopan ada di sana karena ketidaktahuan kami. Mohon dimaklumi ya kok. Ya. Nanti akan ku beritahu pintunya jika sudah waktu. Oh ya, insya Allah kok. Terima kasih. Ya silahkan kembali ke sana dan tetap kita berjuang bersama-sama ya kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allah, sallallahu alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Ternyata ada hubungannya sama bukit yang kemarin kita datangi, pusaran hitam itu. Nah, ini bukan menjustis suatu golongan salah atau benar ya, ataupun kepercayaan di luar Islam ya. Jadi bukan menyalahkan atau membenarkan. Intinya kita harus tetap saling menghargai dan menghormati, dan semuanya sama. Sesama agama itu karena satu, sama-sama menyembah Tuhan. Ya ini bedanya ini suatu saat kita akan dipersatukan. Nah itu nanti entah itu di alam nyata ataupun di alam lain. Nah ini akan disatukan. Cuman untuk sedulur pada musab jagat atau siapapun yang menonton video ini, baik muslim atau non muslim, saya tekankan sekali lagi, bukan membenarkan suatu golongan apapun atau menyalahkan. Cuman ini memberikan wawasan saja dari sudut pandang gaib. Ternyata ada hubungannya dengan keyakinan masyarakat ataupun suku-suku yang ada di Indonesia. Mungkin ini menjadi sebuah contoh agar kita, atau pembelajaran atau wawasan agar kita itu tetap guyub rukun, intinya seperti itu. Ya mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.